Negeri 22 Kota Serang merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kota Serang yang beralamat di Jalan Panelam, Cikasir, Kelurahan Kepanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Cahyani dari SMP Negeri 22 Kota Serang, Provinsi Banten. Strategi pembelajaran inovatif bernama Deep Ice, Deep Learning for a Changing Education with Particle Ice Cream Experiment. Strategi ini dirancang untuk menjembatani antara teori dan praktik, antara metode konvensional dan teknologi yang berkembang saat ini. Selama saya menjadi guru, saya merasa sudah memberikan pembelajaran yang tepat untuk murid. Namun, kenyataannya, hal tersebut tidaklah cukup untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Selama ini, pembelajaran yang dilakukan masih sering berpusat kepada guru, di mana hal tersebut menimbulkan berbagai masalah. Setelah saya eksplorasi lebih dalam masalah yang ditemukan di dalam kelas, yaitu keterkaitan dengan motivasi belajar dengan berbagai analisis gambaran, seperti tidak adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, murid yang tidak begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran, misalnya terlambat masuk kelas, murid sering bolos, mengobrol dengan teman, dan ada juga murid yang tertidur dalam pembelajaran. Sikap yang cepat putus asa seperti misalnya tidak bertanya jika tidak mengerti pembelajaran. Dan masalah tersebut yang sering ditemui dalam kegiatan belajar mengajar. Permasalahan itu, saya mengeksplorasi, melakukan sebuah wawancara dengan berbagai pihak untuk menemukan akar penyebab masalah, sekaligus alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Adapun beberapa pihak yang saya libatkan dalam hal ini adalah kepala sekolah, rekan guru sejawat, pakar pendidikan, dan pengawas sekolah serta murid yang ada di sekolah. Tujuan dalam best practice saya kali ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan murid dalam pembelajaran IPA, sehingga dapat memberikan hasil pembelajaran yang baik serta mendapatkan pengalaman yang bermakna yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan di atas adalah persiapan mengajar yang matang, seperti pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harus bisa mencairkan suasana, pemilihan media pembelajaran yang menarik murid dan sesuai dengan pembelajaran. Adapun terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta model pembelajaran yang variatif. Pada best practice saya kali ini, saya akan melakukan pembelajaran mendalam pada topik perubahan wujud zat di kelas 7. Pembelajaran ini dirancang untuk menguatkan pemahaman murid melalui pendekatan deep learning yang didukung oleh metode PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran mendalam berpusat pada murid, mendorong mereka untuk aktif terlibat dan menghubungkan pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua dengan prinsip berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan mengembirakan atau joyful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semuanya? Hadir. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, saya sebagai pendidik harus dapat mencairkan suasana dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru IPA, saya ingin murid saya selalu merasa bahagia ketika saya mengajar. Pembelajaran IPA yang mempunyai durasi pembelajaran yang cukup panjang menjadi rentan membuat murid menjadi bosan, sehingga saya selalu menyempatkan membuat game konsentrasi di sela-sela pembelajaran atau dengan menggunakan ice breaking. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi bertujuan agar murid dapat tertarik dengan pembelajaran. Misalnya, PowerPoint dengan Canva, internet, video, gambar, Google Form,
Mentimeter, serta quizzes atau playground. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah tidak menjadi hambatan utama dalam pembelajaran. Saya sebagai guru dapat menggunakan benda yang tersedia dan yang mudah didapatkan, sehingga dapat berbasis kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari murid. Pembelajaran yang memiliki prinsip bermakna dapat diwujudkan melalui keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata murid. Pembelajaran diarahkan agar murid dapat mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari, sehingga ilmu tidak hanya berhenti pada sebuah konsep, melainkan mampu memberikan manfaat yang nyata. Hasilnya, murid mampu memahami hal yang sedang dipelajari sebagai penyelesaian persoalan kehidupan yang sesungguhnya. Pada sesi ini, para murid melakukan praktik terkait perubahan wujud zat sesuai dengan yang ada di LKM. Pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan mendorong murid untuk aktif, kreatif, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saya sebagai guru menciptakan ruang interaksi yang hangat namun memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, serta memfasilitasi kegiatan yang variatif. Pembelajaran yang menyenangkan tidak berarti sekedar hiburan saja, melainkan pembelajaran yang membuat murid merasa aman, dihargai, dan terus termotivasi dalam belajar, khususnya pelajaran IPA. Penyajian hasil praktikum dengan cara setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi hari ini, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kalian menggunakan garam, itu bertujuan untuk menurunkan titik beku pada es batu. Pembelajaran hari ini berakhir, Ibu ingin merefleksi diri kalian. Silakan scan barcode yang ada di depan. Untuk tes evaluasi terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Adapun dampak yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah saya lakukan adalah berhasil meningkatkan motivasi belajar murid, keaktifan belajar murid yang berdampak pada hasil pembelajaran yang meningkat. Pelajaran mendalam yang dilaksanakan di kelas tidak hanya berorientasi pada pencapaian pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan sikap, keterampilan, serta pengalaman belajar yang utuh bagi murid. 3 prinsip yang menjadi pijakan utama dalam pembelajaran mendalam seperti berkesadaran atau mindful, berkemakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut, pembelajaran mendalam dapat tercapai. Murid tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mengalami proses menanamkan nilai, keterampilan, dan karakter. Saya sebagai guru pun terdorong untuk selalu merefleksi proses pembelajaran agar semakin adaptif, humanis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta sesuai dengan tantangan zaman. Menurut saya, Bu Ari Cahyani sangat menginspirasi bagi kami. Kenapa? Karena pembelajaran yang digunakan oleh Bu Ari itu sangat menarik, sangat mengaktifkan siswa, dan penggunaan teknologi pembelajaran di kelas itu sangat memotivasi siswa untuk belajar. Saya lihat di kelas itu anak-anak sangat antusias, sangat termotivasi karena dengan penggunaan teknologi, dan teknologi itu sudah tepat dengan apa yang materi Bu Ari ajarkan dan sampaikan kepada anak-anak. Pasti guru-guru juga di sini. Jadi untuk Bu Ari sukses selalu. Kami di sini ingin berterima kasih kepada Bu Ari karena pembelajaran beliau yang sangat bermanfaat bagi hidup saya dan sangat bermotivasi. Dan jika saat pembelajaran Bu Ari rasanya seru dan menyenangkan karena melewati praktik atau diskusi. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari yang telah menyampaikan materi terkait perubahan wujud zat melalui praktik membuat es krim sederhana, dan itu sangat menarik dan menyenangkan. Terima kasih Bu Ari. Mengubah pembelajaran menjadi lebih baik berarti membangun generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Demikian praktik baik atau best practice saya dalam pembelajaran mendalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.